Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita kemarin sudah menyelesaikan Kejadian pasal 25, di mana kita sudah membaca ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Ishak ya. Dia rela kepada Yakub, maaf saudara ya. Jadi ini kita tahu bersama ini sejarahnya bangsa Israel ya, dari Abraham menikah dengan Sarah dan Ishak menikah dengan Ribka, lalu punya anak Esau dan Yakub. Nanti Yakub ini akan menjadi ya nenek moyangnya bangsa Israel. Ya, nanti kita akan terus belajar saudara ya, biar iman kita semakin dikuatkan. Kita sudah membaca tadi malam sampai di bagaimana ya Yakub akhirnya mengambil hak kesulungannya Esau karena Esau tidak mempedulikan ya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia, bahwa otoritas secara rohani, kepemimpinan, tetapi dia menjual hanya demi sepiring ya kacang merah itu tadi malam. Dan kita akan lanjutkan sekarang Kejadian pasal 26, judul perikopnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 26, ayat yang pertama pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, jadi saat itu terjadi kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama ya, sejak zamannya Abraham sering terjadi kelaparan. Lalu Ishak pergi ke Gerar, ya itu ke negeri orang Filistin saudara. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Filistin itu akan menjadi salah satu musuh dari bangsa Israel ke depan ya. Musuh bebuyutan dan musuh yang menakutkan, bahkan termasuk Goliat itu berasal dari Filistin. Tetapi pada saat itu Ishak pergi ya ke rumah ke raja orang Filistin yaitu Abimelek. Ya, orang-orang Filistin ini merupakan salah satu kelompok dari sejumlah orang yang tinggal di sekitar lautan yang berimigrasi dari laut Aegean ya, dan kemudian tinggal di Palestina, saudara. Jadi mereka ini ya yang akhirnya menduduki Palestina ya, tinggal di daerah Palestina ini orang-orang Filistin ini. Mereka datang melalui Kreta dan Siprus dan dipakai untuk menjadi prajurit upahan oleh penguasa-penguasa di Kanaan. Jadi orang-orang Filistin itu dipakai sebagai prajurit-prajurit upahan ya di Kanaan saat itu. Orang-orang ini yang tinggal di sepanjang pantai barat daya tidak banyak jumlahnya, namun sangat ganas dalam peperangan. Ya mungkin yang itu ya akhirnya kalau ditarik-tarik garisnya mungkin ya di Palestina itu ya kelompok-kelompoknya ISIS kali ya saudara ya. Akhirnya karena mereka ini prajurit bayaran saudara. Memang hanya dibayar ya untuk memenangkan satu pertempuran atau peperangan. Orang-orang ini terkenal sangat ganas di dalam peperangan. Meskipun mereka ramah terhadap Ishak, namun sekelompok kecil ini adalah pelopor dari bangsa yang akan mengganggu Israel. Ya, jadi mereka ini akhirnya dari mereka inilah ya yang muncul kemudian ya menjadi musuh Israel, saudara, di masa Yosua dan juga hakim-hakim dan Daud. Raja Abimelek ini bukanlah Abimelek yang sama seperti yang dihadapi oleh Abraham dulu saudara ya. Ada juga kisah yang sudah kita baca itu di pasal 20 ya, Abraham berjumpa dengan Abimelek. Ini lain saudara ya, kebetulan sama namanya. Karena Abimelek ini kemungkinan adalah nama sebuah dinasti, yaitu penguasa di Filistin. Jadi ya kayak keturunan raja begitu, makanya dipakai gelar atau nama Abimelek saudara ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, lalu Tuhan itu menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi Ishak mengalami seperti bapaknya Abraham. Ketika dia akan pergi, Tuhan berkata, kamu diam di satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, persis seperti yang Abraham alami. Jangan pergi ke Mesir, kata Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, keturunanmu ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
Sama seperti Abraham disertai oleh Tuhan, demikian Tuhan menyertai Ishak anak Abraham, karena itu adalah janji yang sudah dia ikrarkan. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Saudara lihat apa yang terjadi dulu kepada Abraham terjadi juga kepada Ishak. Ketika dia datang ke satu negeri yang dia sebagai orang asing di sana, dia tidak mengakui Ribka sebagai istrinya, tetapi dia bilang itu saudaranya, karena dia takut dia dibunuh. Ini persis seperti yang Abraham lakukan dulu kepada Sarah. Dia mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Terulang kembali, saudara. Jadi kita melihat hati-hati para orang tua. Demikian juga kalau engkau melakukan dosa, itu akan terulang lagi kepada generasimu, makanya bertobatlah. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnyalah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat yang ke-9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat yang ke-10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah akan dihukum mati. Saudara lihat kita melihat di sini, saudara. Ketika Ishak takut seperti Abraham dulu, saat dia akan ada di Gerar, dia takut dibunuh karena Ribka itu cantik. Itulah sebabnya ia berbohong dengan mengatakan bahwa Ribka itu adalah adiknya, di mana ia belajar trik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ayahnya Abraham dulu. Orang tua itu membantu, bahkan orang tua itu dapat membentuk karakter masa depan anak dengan cara dan nilai-nilai yang mereka lakukan. Langkah pertama untuk membawa anak-anak kita hidup benar adalah mari kita menjadi teladan di dalam hidup kita dengan prinsip-prinsip hidup kita, biar kita ini boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita. Perhatikan apa yang dilakukan Abraham terulang kembali kepada anaknya, saudara. Tetapi karena dia disertai Tuhan, Allah itu menepati janjinya bahwa Tuhan akan melindungi dia, sampai akhirnya Abimelek itu melihat bahwa dia itu bercumbu dengan Ribka, dan Abimelek bilang, ternyata dia itu istrimu. Kenapa engkau melakukan kebohongan yang begitu besar? Kata Abimelek, coba kalau ada salah satu dari orang di bangsa ini yang meniduri istrimu, bukankah engkau mendatangkan malapetaka atas bangsa ini? Akhirnya Raja Abimelek memberi perintah kepada seluruh negeri itu, siapapun orang yang mengganggu Ishak dan istrinya, maka dia harus dihukum mati. Bukankah luar biasa pemeliharaan Tuhan, saudara? Waktu kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan, asalkan sudah terikat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Mari jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, agar janji berkat itu boleh kita alami, sehingga Tuhan akan menyertai hidup kita bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Bahkan Ishak takut dia dibunuh karena istrinya terlalu cantik nanti kalau akan diambil menjadi istri orang lain. Tapi waktu kita disertai Tuhan, perhatikan, Tuhan bahkan mengubah
hati Raja Abimelek untuk kemudian melindungi Ishak dan juga Ribka istrinya. Jangan takut dalam keadaan apapun saudara, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, sebab janji perlindungan Tuhan itu setia bagi kita. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, hingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kita melihat di sini terjadi kelaparan ya. Kalau kita lihat ayat ya yang di atas, timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Ya, dan Ishak pergi ke Gerar, ke negeri orang Filistin. Di masa kelaparan itu juga pasti adalah masa kekeringan ya, di mana tidak ada hasil tanah apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat Ishak menabur di tanah itu dalam tahun itu juga. Ketika dia menabur, dia memperoleh hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Saudara, di tengah masa yang sulit, ya masa kelaparan, Ishak menabur. Ya, dia menabur benih. Ya, namanya kelaparan itu pasti sedang terjadi paceklik, musim kering. Tidak ada yang menghasilkan. Tetapi Alkitab mencatat Ishak menabur dan dia memperoleh hasil pada tahun itu juga, yaitu 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan ini baik-baik saudara, ketika kita ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak peduli di masa apapun, ketika Tuhan suruh kita menabur, maka Alkitab berkata Ishak memperoleh hasil 100 kali lipat. Hanya orang-orang yang mau menaburlah yang akan mendapatkan hasil. Apa yang kita tangkap pada hari ini saudara? Ketika kita mau menabur saudara, maka Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Tapi banyak orang ya kalau disuruh menabur ya dia berpikir dulu saudara. Hanya orang menaburlah yang akan menuai. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya dikatakan dan Ishak orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Diberkati dulu baru menjadi kaya ya. Tapi banyak orang sekarang kejar menjadi kaya dulu walaupun gak diberkati. Beda saudara ya. Saya selalu memberitahukan beda, orang diberkati dan orang kaya aja itu beda. Kalau orang yang diberkati, dia diberikan karunia untuk bisa menikmati kekayaannya. Tapi orang kaya belum tentu diberi karunia untuk bisa menikmati kekayaannya. Tapi Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan. Sehingga pada masa kelaparan ia menabur dan ia mendapatkan hasil. Kuncinya adalah ia diberkati Tuhan. Lalu ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya itu bukan dosa saudara ya, tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita terpikat dengan kekayaan itu. Namun kalau kita diberkati menjadi kaya lalu kita memakai kekayaan kita itu untuk menolong orang, untuk ya pekerjaan Tuhan, ya itulah yang Tuhan inginkan. Ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba. Dan apa di sana dikatakan, dan lembu sapi yang banyak ya, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi saudara, di tanah orang asing, di negeri orang Filistin, Ishak diberkati Tuhan. Sehingga dia punya sapi bertambah banyak, ya kambing dombanya bertambah banyak, bahkan anak buahnya banyak, pegawai-pegawainya banyak. Sehingga akhirnya orang Filistin menjadi cemburu kepadanya.
Ya sudah biasa saudara, kalau orang tuh diberkati yang cemburu tuh banyak. Jangankan diberkati ya, kita hidup pas-pasan aja yang cemburu banyak, apalagi kalau sudah diberkati ya. Jadi nggak apa-apa lah, itu sudah wajar. Di Alkitab pun ditulis ketika Ishak diberkati, maka orang Filistin itu cemburu, ya iri hati. Ya, lalu dikatakan di sana ayat 8 ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Perhatikan, ketika ada rasa cemburu dan iri hati, maka orang akan mulai melakukan usaha-usaha untuk menutup usaha kita, pelayanan kita, karir kita. Ya, apapun akan mereka coba untuk menghalangi kita supaya tidak diberkati. Orang Filistin lupa kenapa Ishak menjadi kaya, karena ia diberkati Tuhan. Saudara, mau sehebat apapun orang berusaha menutup jalan kita, mau sehebat apapun orang mau menutup pelayanan kita, menutup pekerjaan kita, kalau kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka sia-sia usaha-usaha orang untuk menjatuhkan kita. Saya juga ingat dulu pernah ada yang berkata kepada saya akan tutup pintu berkat-Mu. Wah saudara ya. Tetapi dia lupa ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya 1000 tangan berusaha untuk menutup jalan kita, 1 tangan Tuhan yang membuka, maka semuanya akan menjadi berbeda. Orang Filistin karena iri. Perhatikan saudara, ketika ada iri hati dalam hidupmu, ketika ada rasa cemburu dalam hidupmu, maka engkau akan mulai mengambil tindakan-tindakan yang itu adalah dosa, sehingga kita berusaha akhirnya menutup jalan orang lain, menutup pintu orang lain. Tapi ingat loh, kalau orang itu disertai Tuhan, maka hati-hati engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Ya, saya cuma percaya bahwa ketika orang berusaha menutup hidup saya, menutup pelayanan saya cuma percaya, saya berkata ya, kalau dia mau menutup pelayanan saya, ya yang mengangkat saya ini Tuhan. Berarti dia sedang berurusan dengan Tuhan yang sudah membuka jalan bagi pelayanan saya. Begitupun saudara harus berpikir, ketika orang berusaha menutup usahamu, engkau harus mulai berpikir yang membuka usaha saya ini Tuhan. Kalau ada orang yang berusaha menutup usaha saya, berarti orang itu sedang berurusan dengan Tuhan. Biarin aja saudara, doakan saja. Ya, orang Filistin menutup sumur-sumur yang dipakai oleh Ishak, ya, yaitu yang pernah dibikin oleh Abraham. Kita ingat dulu Abraham pernah membuat perjanjian dengan raja. Dia berkata bahwa ya, sumur-sumur ini yang aku minta kepadamu, engkau harus mengakui bahwa ini adalah sumur, aku yang menggalinya. Orang Filistin melakukan kejahatan karena mereka cemburu dan iri kepada Ishak. Ya, ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ya, saudara lihat ya, Tuhan itu menepati janjinya. Ya, dia sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan anak cucu Abraham, keturunan Abraham. Karena itu Tuhan juga memberkati Ishak. Orang-orang Filistin di sekitarnya menjadi iri hati karena melihat apa yang dikerjakan oleh Ishak itu berhasil. Maka mereka memenuhi ya sumur-sumur yang dibangun oleh Abraham dulu, sumur-sumur yang digali, ditutupi saudara dengan kotoran, dan mereka berusaha untuk mengusir Ishak dari situ. Iri hati itu akan membawa ya perpecahan. Iri hati itu akan membawa permusuhan. Bahkan iri hati dapat memisahkan kita. Bahkan saudara ya, saudara kandung pun akan bisa ya berpisah cuma gara-gara perasaan iri hati dan cemburu. Mari kita introspeksi diri saudara. Apakah ada perasaan iri dalam hati kita? Apakah ada cemburu dalam hati kita yang melihat orang diberkati, melihat saudara diberkati lalu kita iri?
Mari kita sama-sama bersuka cita melihat orang diberkati. Ya, kita bersedih kalau melihat orang itu jatuh, saudara. Ya, supaya Tuhan mendapati di dalam hidup kita ini ada kebenaran. Lalu akhirnya mereka mengusir Ishak. Bahkan rajanya Abimelek itu terpengaruh dan akhirnya dia berkata kepada Ishak, lebih baik kamu pergi ya menjauh dari kami karena kamu itu sudah lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu ya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara perhatikan, orang yang disertai Tuhan itu walaupun dia mau dibikin susah seperti apa, diusir ya, ditendang, dia disuruh pergi dari sana, mereka berpikir kalau dia pergi dari tanah situ maka ya dia kehilangan sumur, tidak ada lagi yang akan menjadi mata air sehingga ternaknya diberkati, perkebunannya diberkati. Ternyata waktu Ishak pergi dari sana dan dia berkemah di lembah, ya di lembah Gerar dikatakan di sana, ternyata ada sumur-sumur peninggalan Abraham juga yang dulu digali. Kita belajar di sini, saudara, sebagai orang tua, Abraham itu meninggalkan warisan kehidupan bagi anaknya. Sumur itu berbicara sumber mata air. Ya, satu saat bahkan sumur itu sudah ditutup lama oleh orang Filistin, saudara. Tapi ketika Ishak kembali ke sana, dia ingat ya dulu di situ, bahkan mungkin dia pernah dengar cerita orang berkata, dulu ada sumur ayahmu di sini. Di sana itu yang namanya sumur itu sangat berharga, saudara, karena di sana itu susah air. Bahkan ketika Abraham sudah mati pun ya ada sesuatu yang dia tinggalkan bagi anaknya yang dapat menjadi sumber berkat bagi anaknya. Saudara, ya mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita bisa tinggalkan bagi anak-anak kita sebagai orang tua. Abraham tidak meninggalkan harta saja yang kelihatannya banyak. Tapi ada sumur-sumur yang sudah ditutup, bahkan ketika dijumpai oleh Ishak anaknya digali kembali. Dan dikatakan di sana mereka menemukan sumur, mereka menggali dan itu ternyata airnya berbual-bual. Artinya apa, saudara? Sumber airnya itu banyak sekali. Ya, airnya itu benar-benar meluap-luap. Ya, mari kita berdoa, saudara, supaya sebagai orang tua kita meninggalkan warisan bagi anak-anak kita, bukan harta. Meninggalkan mereka sumber air. Apa itu sumber air? Ya, itu akan menjadi sumber berkat bagi hidup mereka, yaitu firman Tuhan. Mari kita boleh memberikan air kehidupan kepada anak-anak kita yang itu akan menjadi sumber air kehidupan bagi mereka di masa yang akan datang. Supaya bahkan ketika mereka ada di masa sulit, ini kan Ishak termasuk di masa sulit. Diusir dari tanah orang Filistin sehingga dia terpaksa pergi. Dan dia pergi, bayangkan saudara, membawa ternaknya, membawa orang-orangnya, itu gak sedikit. Berkemah di lembah ya Gerar, saudara, berkemah keluar dari kota itu dan di lembahnya aja. Tapi ternyata di sana ada sumur yang bekas digali dulu oleh ayahnya. Mereka menggalinya dan keluarlah air yang berbual-bual. Ya, saya percaya banget kenapa keluar air yang berbual-bual. Sekali lagi Tuhan berkata karena Ishak diberkati Tuhan. Mungkin kalau orang Filistin yang menggali sumur itu ya tidak seperti itu airnya. Percayalah saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan di tempat yang tandus sekalipun akan tersedia mata air bagi orang-orang yang mau setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Karena itu jangan pernah berhenti menjadi orang yang terus menyenangkan Tuhan, terus menyukakan hati Tuhan, sehingga ketika kita di dalam kesulitan sekalipun, dimanapun kita berada, Tuhan sanggup memberkati dengan sumber air bahkan yang berbual-bual, sehingga hidup kita ini menjadi bahkan berkat bagi banyak orang. Ishak diberkati menjadi kaya, sangat kaya. Lalu orang-orang itu mulai iri hati kepada dia, dan akhirnya Abimelek memanggil dia dan berkata, silakan kamu pergi dari sini. Dan Ishak pergi ke lembah Gerar dan dia berkemah di sana. Lalu dia membuka sumur-sumur yang dulu pernah digali oleh ayahnya Abraham. Dan kita tahu bersama di sana akhirnya sumur-sumur itu mengeluarkan air yang berbual-bual. Orang yang benar, orang yang disertai Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah, saudara. Dan kita tahu bersama akhirnya di situ firman Tuhan berkata, Ishak di tanah itu dia memulai lagi. Di Gerar dia akhirnya diberkati Tuhan. Lalu dia memiliki banyak lagi ternak dan banyak hasil-hasil tanah yang diperoleh oleh Ishak, sehingga dia menjadi kaya lagi. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-20 kemarin, ayat yang ke-19 yang saya dikatakan, saudara, ketika hamba-hamba Ishak menggali mata air yang berbual-bual airnya, hamba-hamba Ishak menggali mata air yang berbual-bual airnya, ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi kembali lagi, sumur yang tadinya itu sebenarnya orang sudah tidak peduli. Dan Ishak menemukan sumur itu, di mana sumur itu dulu digali oleh ayahnya Abraham. Tapi ketika sumur itu mengeluarkan air yang berbual-bual, orang mulai iri, saudara. Para gembala Gerar melihat, padahal kan dari dulu sumur itu di situ dan mereka tidak pernah menggali. Tapi ketika digali oleh anak buah Ishak lalu mengeluarkan air yang berbual-bual, mereka iri dan kepengin memiliki sumur itu. Lalu terjadilah pertengkaran antara gembala Ishak dan gembala Gerar. Mereka menginginkan sumur itu. Lalu mereka berkata, air ini kepunyaan kami. Dan akhirnya Ishak menamai tempat itu Esek karena mereka bertengkar. Mereka bertengkar untuk memperebutkan sumur itu. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Perhatikan, saudara, Ishak itu sangat mengalah. Ketika dia menggali sumur lain, keluar lagi airnya. Saudara tahu penyebabnya apa? Kemungkinan para gembala Gerar ini mereka juga menggali sumur tapi nggak ada air. Tapi ketika sumur itu digali oleh Ishak, orang yang diberkati dan disertai Tuhan, sumur itu mengeluarkan air. Makanya mereka mau rebut lagi, saudara. Ketika Ishak gali, keluar air berbual-bual. Ishak gali, dia tinggalkan yang kemarin, dia gali tempat lain, keluar lagi air yang berbual-bual. Lalu mereka ambil lagi, saudara, Ayat 23 saya dikatakan, 22, ia pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakannya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Akhirnya dia menggali sumur yang ketiga, saudara. Dan mereka tidak bertengkar karena mereka sudah dapat 2 sumur. Ishak hanya menggali 1 sumur. Karena tidak bertengkar, lalu Ishak menamai sumur itu menjadi Rehobot. Yang artinya bahwa Tuhan sudah menyertai. 3 kali Ishak dan orang-orangnya harus menggali sumur yang baru, saudara. Ketika 2 perselisihan pertama yang terjadi itu Ishak pergi. Akhirnya tersedia tempat bagi semua orang. Sebaliknya, saudara, dari awal terjadi konflik yang besar, Ishak melakukan kompromi demi perdamaian. Lalu dia melihat bahwa Tuhan membela. Ketika kita ada dalam satu pertikaian, saudara, kalau kita rasa daripada kita harus bertengkar atau el-elan, sudahlah mengalah, itu lebih baik.
Karena Tuhan menyertai orang yang sabar dan rendah hati. Lalu Ishak pergi, saudara. Dia menggali sumur yang lain dan Tuhan tetap menyertai dan memberikan dia air yang berbual-bual. Ya, dan akhirnya semua orang bahkan boleh menikmati sumur itu. Ya, yang ada di Gerar, saudara. Ya, biarlah ya, kalau kita memang dapat menjadi berkat, ya sudahlah, saudara. Sekalipun usaha kita tidak dihargai, mungkin apa yang kita sudah lakukan tidak dipandang, kita malah dihina, difitnah, ditendang, ya biarkan saja. Yang penting sudah bisa menjadi berkat kita, ya. Perhatikan dan tanamkan ini dalam pikiran kita, tetaplah menabur benih yang baik. Kenapa, saudara? Karena tidak akan pernah hilang kebaikan benih yang kita tabur itu. Mungkin kelihatannya sekarang kita belum menuai, tapi tetaplah menabur benih kebaikan, karena satu saat benih itu pasti akan tumbuh. Mungkin kita tidak menuainya di sini, tapi menuainya di tempat lain. Ishak merelakan 2 sumur. Yang pertama dia sudah gali, dia nggak mau ribut, dia berikan itu kepada orang-orang di lembah Gerar. Lalu dia pergi menggali sumur yang ketiga dan Tuhan menyertai dia. Sumur itu juga mengeluarkan air yang banyak. Ya puji Tuhan kan, saudara, dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Anggaplah kalau engkau ditipu, engkau difitnah, engkau dihina, anggaplah kita menjadi berkatlah bagi orang lain. Ingat, benih itu tetap akan tumbuh dan satu saat pasti kita akan tuai. Ya, saudara, ketika kita mengalami yang seperti ini, akankah atau maukah kita meninggalkan ya posisi yang kita rasa kita sudah dapat, sumur yang kita dapat, Ishak rasa itu dia yang gali, dia menemukan. Ya, apakah Ishak tetap bertahan dengan ini kan saya yang dapat, ya. Ini kan hak saya. Ini kan posisi saya, ini kan kedudukan saya. Atau dia bisa berkata, yo ini harta punyanya saya loh. Ya, saudara, mengalah itu indah dan Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang mau mengalah. Lebih baik kita mencintai perdamaian, jangan cuma karena harta, jangan cuma karena sumur, jangan cuma karena apa kita berantem. Mari kita minta hikmat dari Tuhan, saudara, untuk mengetahui kapan kita harus mengalah dalam satu peperangan dan kapan kita memang harus maju. Ya, tetapi ya saya percaya Tuhan mengasihi orang-orang yang mau hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, lalu Ishak pindah ke sumur yang ketiga dan di sumur ini mereka tidak bertengkar, sehingga Ishak memberi nama sumur itu Rehobot. Ya, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi kalau ada orang yang menghalangi kita, saya selalu percaya, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu seizin Tuhan. Entah itu orang mau menghalangi kita, orang mau menghambat kita, ya, kalau kita mau tetap terarah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Ayat berikutnya 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ya, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Saudara, ya ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, mengaku percaya Tuhan, ya punya Tuhan yang kita sembah, maka kita tidak perlu takut berlebihan dengan hidup ini. Tuhan berkata kepada Ishak, jangan takut, ya. Jangan takut, ya, di situ kata Tuhan, ya, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku adalah Allah ayahmu Abraham. Seperti janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, Tuhan menepatinya, saudara, ya, kepada anaknya yaitu Ishak. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ya, lalu dikatakan di sana, saudara, ya, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak karena Abraham hambaku, kata Tuhan, ya. Lalu ayat yang ke-28, ya, ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya.
Ya, jadi Abimelek ini tidak mau membiarkan Ishak ya, dia datang ke lembah itu. Tadinya Ishak sudah keluar dari negeri mereka, berkemah di lembah. Ayat 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu ini datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? 28 bisa dikatakan. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Perhatikan saudara. Ya, tadinya Abimelek dan orang Filistin itu sangat membenci Ishak sehingga mereka menyuruh dia pergi. Tetapi mereka heran melihat hidup Ishak. Ini orang kok ya pergi dari sini. Dia berkemah hanya di lembah. Dia menggali sumur, keluar air berbual-bual. Sumurnya diminta, dia gali sumur satu lagi. Keluar lagi air berbual-bual, diminta lagi sama mereka. Dia menggali lagi sumur yang ketiga. Keluar air lagi berbual-bual. Saya yakin saudara, kenapa Abimelek dan orang-orangnya datang kepada Ishak? Karena mereka melihat Ishak itu diberkati dan disertai Tuhan. Saya yakin zaman itu mereka sulit menggali sumur sehingga ada airnya. Tetapi Ishak yang disertai Tuhan, ya sumur itu berbicara sumber kehidupan. Kalau orang disertai Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup bahkan, ya. Jawab mereka ketika Ishak bertanya, kenapa kamu mendatangi aku lagi? Bukankah kamu membenci aku ya? Dan dia sudah diusir dari tanah mereka. Tapi ternyata jawab mereka ayat 28, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara, di dalam hidup kita, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup takut akan engkau, aku mau setia kepada engkau, dan buktikan Tuhan, agar orang-orang melihat bahwa engkau menyertai hidupku. Itu akan menjadi berbeda saudara. Ketika Tuhan menyertai hidupmu, bahkan musuh-musuhmu pun akan didamaikan dengan engkau. Orang-orang yang tadi membenci Ishak berdatangan kepada Ishak. Kenapa? Karena melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Biar orang melihat Tuhan menyertai kita dengan hidup kita yang diberkati oleh Tuhan. Dengan melihat rumah tanggamu damai sejahtera, kehidupan keluargamu disertai Tuhan. Itu bukan hanya bicara tentang kaya. Ketika rumah tanggamu hidup dalam keharmonisan, ketika engkau hidup dalam kebahagiaan, anak, istri, suami, semua rukun bersama, orang akan melihat bahwa hidupmu itu disertai Tuhan. Ya. Bahkan ketika Tuhan juga memberkati kita saudara dengan berkat-berkat jasmani, itu juga akan menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai. Ishak menggali sumur keluar air, diminta dirampas, sudah diperlakukan dengan tidak enak, tetapi dia tetap mengalah dan Tuhan tetap memberkati Ishak saudara. Sehingga musuh-musuhnya datang dan berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Pertanyaan saya hari ini, apakah orang melihat hidup kita ini disertai Tuhan? Apakah orang melihat rumah tanggamu disertai Tuhan? Ya, minta kepada Tuhan, aku mau mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Supaya orang melihat rumah tanggaku disertai Tuhan. Dengan hidup rukun bersama dalam kebahagiaan. Lalu mereka meminta Ishak mengikat perjanjian dengan mereka. Ya, bahwa mereka tidak akan berbuat jahat. Ya, engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami juga tidak akan berbuat jahat kepada engkau, mereka bilang. Seperti kami ya, hanya semata-mata mau berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Luar biasa ketika orang berkata kepada kita, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?
Katakan pada Tuhan hari ini, aku mau hidup menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat 21, ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah ya mereka, ya, jadi mulai diikat sumpah. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, ya, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang, ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het, dan Basmat orang Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya, kita melihat saudara, ya, orang yang disertai Tuhan itu luar biasa. Anak buahnya kembali menggali sumur dan keluar lagi air yang berbual-bual. Setiap kali tangan mereka melakukan sesuatu, mereka disertai Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita akan melihat berkat. Dan orang juga akan melihat dan mereka akan berkata, sungguh kamu ini disertai dan diberkati Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami menjadi orang yang disertai dan diberkati Tuhan, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, Tuhan buat itu berhasil, agar orang melihat bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Dan mereka akan berkata, Engkau adalah orang yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar menjadi seperti Ishak yang terus disertai Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah setiap rumah tangga malam ini, suami, istri, anak-anak juga menjadi orang disertai dan diberkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai dan memberkati. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.